Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ruang Eksis bersama saya Mustika Muhammad. Di episode kali ini, saya akan mewawancarai seorang pengusaha kuliner soto ayam di Surabaya yang namanya sudah tak asing lagi di kalangan para pengusaha kuliner. Kholis Mawardi, pria kelahiran Lamongan tersebut merupakan co-founder Soto Abbas, sebuah usaha kuliner soto ayam berkonsep outlet dan kemitraan. Berawal dari pedagang kaki lima dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, Kholis Mawardi saat ini sudah memiliki 36 cabang. Mengusung tagline rajanya soto ayam Lamongan paling murah dunia akhirat, Kholis Mawardi berhasil mengibarkan bendera Soto Abbas di sejumlah kota-kota besar di Jawa Timur. Bagaimana kisah Kholis Mawardi memulai usahanya dan apa yang menjadi prinsip bisnisnya? Inilah perbincangan saya Mustika Muhammad bersama Kholis Mawardi, co-founder Soto Abbas dalam podcast Ruang Eksis. Ya, Mas Kholis ini sekarang sudah memiliki 30 lebih cabang soto ayam yang diberi nama Soto Abbas. Itu mulai tahun berapa sebenarnya, Mas, usaha soto ayam ini? Saya mulai jualan soto tahun 97, Pak. Ya. Iya. Itu gimana ceritanya, Mas? Kok bisa sampai jualan soto? Keluar dari pesantren dan harapannya ke Surabaya nyari pekerjaan. Nggak taunya kok jualan soto. Gimana ceritanya, Mas Kholis? Ini memang keluarga juga usaha kuliner soto atau gimana, Mas? Kebetulan banyak dari keluarga itu yang jualan soto. Nah, terus waktu itu tahun 97 kami ke Surabaya ke rumah saudara yang jualan soto. Harapan saya kan dapat pekerjaan lah, ya ikut bantu-bantu di warung. Kok malah dimarahi lapo kon melu totolan soto. Nang buka dhewe lah hari. Ya dari situlah saya dapat bimbingan dari saudara untuk jualan soto itu. Dan saya masih ingat waktu itu dipinjami modal 1 juta ya. 1 juta ya? Iya, 1 juta itu kita belikan rombong bekas dan perlengkapan bekasnya untuk jualan soto keliling dari kampung ke kampung gitu. Nah, saat itu yang membuat Mas Kholis memutuskan, saya harus jualan soto, itu apa, Mas? Ya, karena kebutuhan. Karena kebutuhan, ya. Kalau nggak jualan, ya nggak makan. Jadi tahun 97 sudah mulai jualan, itu sifatnya keliling dulu ya, Mas ya, saat itu ya? Iya, keliling dari kampung ke kampung daerah Pujang, Mas. Daerah Pujang, Kalibokor, Ngagel. Jadi keluar dari subuh sampai pulang menjelang maghrib gitu. Dan itu saya lakukan tiap hari tahun 97 sampai tahun 98. Nama Soto Abbas ini sebenarnya apakah memang ada hubungan keluarga yang bernama Abbas atau memang ada singkatan tentang Soto Abbas ini, Mas, sehingga memilih nama Soto Abbas? Iya. Waktu itu kalau belajar dari mentor-mentor kan kebanyakan pakai nama orang tua atau pakai nama anak. Iya. Kan gitu, kayak soto yang sudah ada ya. Dulu sudah ada itu kan soto Cahar, soto Pak Dadi, soto Pak Gayus kan gitu. Nah, waktu itu saya ya harapannya ingin dapat berkah orang tua dengan pakai nama orang tua. Jadi saya kasih nama Abbas, singkatan dari anaknya Basori. Kebetulan orang tua kebetulan namanya Basori ya, Mas Basori, ya? Basori Alwi. Ya. Ini mulai tahun berapa, Mas, merubah konsep dari kaki lima ke outlet ini? Tahun
2008 enggak. 2008. Jadi 2008 saya pengen mengembangkan suatu akhirnya saya pengen merubah konsep, saya pengen mematenkan merek, saya pengen memperbaiki sistem dan lain-lain. Itu kan sempat meng-hire untuk konsultan ya Mas Kolis ya? Oh iya ya, saya meng-hire konsultan, meng-hire coach, meng-hire chef, bahkan saya sampai meng-hire, boleh ya nyebut merek ya? Silakan Mas Kolis. Iya, saya sampai meng-hire orang KFC ya. Ya saking untuk menciptakan sistem itu. Ya, saking susahnya membuat SOP itu ya saya harus belajar pada ahlinya. Kan gitu. Investasi sampai berapa besar Mas kalau dinominalkan untuk membangun sistem kemudian menarik orang-orang ahli untuk membuat sistem itu? Ya kalau dikalkulasi secara keseluruhan ya miliaran ya uang yang saya investasikan untuk membangun sistem itu. Dan itu belum tentu berhasil ya Mas ya saat itu ya, masih trial and error terus ya? Masih trial and error terus. Jadi kita trial error dan trial error. Kemudian menjadikan Soto Abbas ini sebagai usaha kuliner waralaba, itu mulai tahun 2008 itu atau setelah itu Mas? 2008 itu sebenarnya kalau yang konsep waralaba itu tahun 2008. 2008 ya? Iya, 2008 bahkan kita alhamdulillah waktu itu sukses. Sukses membuka cabang yang banyak. Sampai berapa cabang Mas Kolis? Waktu itu kurang lebih 50-an ya, 50 ya. Iya, jadi karena masih banyak kekurangan sana sini, akhirnya saya cut dulu untuk memperbaiki sistem. Artinya kekurangan itu di mananya Mas saat itu? Ya banyak ya. Ya coba di SOP ya. Yang bisnis makanan yang paling susah itu kan SOP-nya itu ya. Terutama kan SOP produk gitu kan. SOP produksinya ya Mas ya. Iya. Itu. Jadi banyak ketika SOP itu kita masih belum baku. Itu kan banyak kelemahan itu. Akhirnya kan nggak bisa menciptakan standarisasi. Nah, yang mahal yang menjadi value daripada bisnis waralaba itu kan standarisasinya itu ya. Artinya ketika kita masih belum bisa buat standarisasi itu kan susah untuk diduplikasi atau dikembangkan. Ya selain itu pastinya mindset bisnis kita juga sih ya. Gitu. Mindset yang seperti apa itu Mas? Kalau dulu franchise itu kan pasti profit oriented. Iya. Kan gitu. Jadi kita yang penting kita untung, masalah mitra atau franchise untung nggak untung itu kan kita urusan mitra sendiri ya. Urusan mitra sendiri. Gitu. Iya. Jadi yang penting kita dapat franchise fee, kita dapat royalty, kita dapat manajemen fee dan lain-lain. Kalau yang sekarang bukan waralaba ya. Sekarang waralaba itu sama dengan franchise. Saya lebih ke kemitraan. Okay. Ini gimana Mas? Konsep kemitraan ini maksudnya gimana Mas Kolis? Kalau kemitraan itu kan kita lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel, artinya kita juga lebih selektif, bisa selektif memilih mitra. Artinya kita selektif memilih mitra yang punya visi misi yang sama dengan kita. Apalagi yang kita selalu utamakan itu kan program sosialnya ya. Jadi kita ada program sosial yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan ya. Bisa dirinci itu Mas. Yang harian itu yang seperti apa Mas? Yang harian itu buat makan gratis buat yatim dan fakir miskin.
Jadi itu harian, tiap hari kita ada program itu. Nah, kalau yang Jumat, yang mingguan itu yang Jumat berkah. Jadi itu kita makan, bayar seikhlasnya, tidak dibatasi orang-orang yang kurang mampu aja, bahkan semua pelanggan bebas. Bayar seikhlasnya, pilih menu sebebasnya dan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Itu hasil dari Jumat Berkah itu 100% kita sedekahkan buat yatim dan fakir miskin juga. Nah, sedangkan yang bulanan itu 10% dari profit. Setelah rekapitulasi, kita total profitnya berapa, kita kalikan 10%, itu juga kita alokasikan untuk yatim dan fakir miskin. Apa yang mendasari sampean untuk membuat program-program seperti ini, Mas? Ya, pasti visi dan misi kita dalam berbisnis ya. Sebenarnya apa prinsip bisnis Anda apa? Lebih besar sosialnya atau profitnya, Mas? Ya, kalau di awal dulu orientasinya pasti profit oriented. Ya. Nah, dengan berkembangnya waktu, dengan semakin saya banyak belajar dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang-orang yang sukses, kok harus kita rubah ini mindset bisnis kita yang profit oriented menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kayak momentum, bukan momentum ya, kayak saat pandemi ini kan kita diuji tuh ya, sebagai pengusaha. Kalau kita profit oriented, saya udah tutup semua cabang saya. Tapi bagaimana dengan nasib karyawan? Kan itu. Jadi ya karena pertimbangan itu akhirnya kita tetap buka meskipun tidak bisa maksimal, tapi semata-mata ya kita memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Apalagi ini kan momentum sebentar lagi kan Lebaran, yang mana mereka butuh duit untuk merayakan Lebaran itu. Jadi kalau ngomong bisnis ya strategi apapun yang kita lakukan di saat pandemi ini pasti tumbang ya, Mas ya. Spekulasi pasti kalah. Kan gitu ya. Tapi karena visi misi kita tidak hanya ke sana, yes, alhamdulillah dengan tanpa ada beban ya kita memikirkan kesejahteraan karyawan. Mas Kolis, terima kasih banyak untuk waktunya ini, Mas Kolis. Ya, sami-sami Jamul. Berbisnis tidak selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi, tapi keberhasilan dalam meraih nilai-nilai sosial tentu menjadi benefit lain yang tak bisa diukur dengan kacamata manusia. Demikian perbincangan saya dengan Kolis Mawardi, co-founder Soto Abbas dalam podcast Ruang Eksis. Saya Mustika Muhammad pamit, terima kasih dan sampai jumpa.